kita akan membahas tentang 3 perkara. Yang pertama adalah ar-riddah, perkara murtad. Apa yang mendorong atau yang menjadi faktor seseorang menjadi murtad, mengingkari setelah iman ada. Yang kedua, kita akan berbicara tentang asyirku, tentang kesyirikan. Dan yang ketiga, kita akan berbicara tentang al-kufru, kekufuran. Nah, sebenarnya ada yang lain. Kita berbicara tentang an-nifaq, kemunafikan. Nah, jadi, riddah, murtad. Yang kedua adalah asyirk, syirik, wa anwa'uhu, dan berbagai macam kesyirikan. Yang ketiga al-kufr, kekufuran, wa anwa'uhu, dan segala macam bentuk kekufuran. Nah, apa itu riddah? Yang dikatakan riddah itu ar-ruju' anis syai', yaitu surut dari sesuatu. Dikata riddah, radda yaruddu, menolak, yaitu membuat sesuatu yang telah maju kemudian bergeser kembali, surut ke belakang, atau menolak sehingga posisi seseorang itu surut dari apa yang telah dicapainya, atau bergeser dari satu posisi ke posisi lain. Itu riddah secara bahasa. Dan ingat, riddah atau murtad itu adalah kekufuran yang paling keji dibandingkan dengan orang kafir. Nanti ada yang mengatakan, kenapa hukuman orang murtad itu lebih berat di dalam Islam? Kalau orang kafir, orang yang engkar ke dalam dengan ajaran Islam, selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, maka umat Islam tidak diizinkan untuk memusuhi mereka. Tetapi kalau mereka memerangi baru. Tetapi orang yang murtad, mau memerangi atau tidak memerangi, hukumnya di dalam Islam apa? Mati. Kenapa? Karena murtad itu afhashul kufur. Jadi kekufuran yang paling keji. Wa aghlazuhu hukman, dan hukumnya paling keras. Kenapa? Karena orang-orang tersebut bukan hanya sebatas menolak keimanan, ya, orang-orang yang murtad itu, tetapi juga mereka melecehkan iman yang telah ada. Bukan hanya mereka tidak percaya, tapi melecehkan. Di orang yang telah pernah beriman kemudian meninggalkan keimanan, itu lebih dahsyat dibandingkan orang yang tidak beriman sama sekali. Dan dengan kemurtadan orang itu, hancur leburlah amal yang pernah dia lakukan. Menghancurkan amalnya, menghancurkan balasan amalnya dengan semata murtad itu. Kalau kemurtadan itu tidak segera disadarinya dan dia taubat kembali. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, semata murtad itu sudah hancur. Tapi dalam mazhab lain belum. Kalau seandainya dia mau kembali, amalnya masih ada. Kecuali kalau murtadnya bersambung dengan kematian sampai mati. Jadi orang yang murtad
Di dalam pandangan Islam, afhash adalah kekufuran yang paling keji. Itu makanya saya juga cemas juga dengan masyarakat yang kadang mengidola-idolakan artis, tapi artis itu telah murtad. Ya, berhati-hatilah mengidola-idolakan siapa. Saya mengajak umat Islam ini menjadikan seseorang itu sebagai panutan, ukurannya nilai lah. Nilai ya. Ukurannya bukan fisik dan material. Jadi kita jadikan seseorang panutan itu ukurannya apa? Nilai. Orangnya taat, ya nilai ketaatan. Jadi kalau kita suatu kali kagum dengan seseorang karena suatu nilai, dan orang itu meninggalkan nilai tersebut, kita tidak kagum lagi. Itu bukan kita yang baliang-baliang dan terbuki itu. Kita istiqamah namanya. Istiqamah. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan orang panutan fisiknya, dirinya, tetapi nilai yang ada pada dirinya itu. Itu petunjuk syariat ya. Di dalam segala hal kehidupan. Berteman kan juga begitu di dalam Islam. Baru bisa dia jadi teman kita kalau sama-sama berjalan di jalan Allah. Kalau dia sudah menyimpang dari jalan Allah, itu kawan awak aja tuh. Nah. Dan itu pakaian hidup ya Bapak dan Ibu. Orang Minang harus teguh memakai, berpegang dengan itu. Saya kecewa juga dengan tokoh-tokoh yang sekarang mencela-cela orang Minang. Ini orang Minang ini dah hilang kearifannya. Sehingga kalau memilih terinang kalah saja. Ini tidak benar ini. Katakan orang Minang ini mempolitisasi agama. Ini tidak benar. Itu jahat kalimat yang seperti itu. Karena orang Minang itu kamapai, adat itu dibawa. Karena itu adat Minang itu adalah non benda sifatnya. Dia nilai dan dibawa ke mana saja. Bayi merantau, anak dicari. 5 tampik diam dahulu. Surau nanti ditepati. Kemudian elok-elok cari induk samang. Induk samang tu bukan tuan yang memperbudak awak. Kenapa? Induk samang tu adalah orang yang mau memakai jasa kita. Berarti awak menerima dia sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Ingat itu. Jadi kalau orang Minang lah menjadi budak pula mangguk saja, itu hilang Minangnya, tinggal ujungnya saja. Nilai ya. Jadi hati-hati itu. Minang kemanapun pergi nilai yang dipertahankan. Dalam urusan apapun nilai. Jadi kalau kita berpolitik, kita beragama, bukan sekuler. Politik kita beradat dan beradab. Bukan politik yang tak mengenal nilai-nilai akhlak, moral, etika kecil orang kini. Jadi nilai itu harus dibawa kemanapun. Itu yang menjadi pagaran. Jadi keminangan itu bukan hanya berdasarkan garis keturunan. Bukan karena garis kesukuan. Ingat itu. Keminangan itu ditentukan oleh nilai yang kita anut. Yang ada di dalam adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Itu Minang. Nah karena itu kalau kita mengidolakan orang berbagai macam, kalau dia telah melakukan perbuatan yang melanggar menurut syariat, murtad misalnya, itu
Itu tidak idola. Kalau ada orang Minang mendolakan orang murtad, tidak orang Minang dah. Karena kalau batasan syarak sudah tidak dipenuhi, dipatuhinya, ya, garis adat indak pula dipatuhinya, sudah. Bagi orang Minang, sorry ya, gitu. Itu tidak urusan kalah menang lah itu. Itu orang Minang begitu. Jadi kalau saya melihat, mau kalah mau menang, orang Minang telah menunjukkan keminangannya. Apa konsep keminangannya? Nilai. Makanya di Minang kok tak ada orang menyanjung-nyanjung pemimpin sampai ke langit. Kalau ke ditinggiannya sarantiangnya. Kalau ke didahuluan selangkah. Bah kok sarantiang murah menurunkannya. Kok 10 rantiang tak terjangkau dah wak. Sarantiangnya dia tak batu turun ke bawah. Memang kok selangkahnya di majuan supaya bisa ditarik ke belakang. Kalau 10 langkah itu tak terjangkau di tangan awak. Kau indak mahambuang setinggi langit. Itu tak perangai orang Minang dah tu. Itu perangai kabau tu. Mahambuang setinggi langit. Tak ada. Orang Minang tak ada model itu. Jadi hati-hati ya menuduh-nuduh orang. Saya tersinggung. Kenapa tersinggung? Yang pertama, tidak ada orang Minang yang tidak membawa agama dalam aktivitas kehidupan. Jadi dia berdagang mesti beragama. Pedagang beragama. Dia menjadi pegawai PNS harus jadi pejabat yang beragama. Tidak politisi agama itu. Berpolitik dia harus beragama. Itu ajaran itu kalau ditinggalkan, hilang yang menjadi pegangan dasar dari orang Minangkabau. Dan jangan dikatakan meninggalkan itu sederhana. Kenapa? Karena nenek moyang kita dulu bersumpah akan memakai syarak ini. Di dalam setiap kehidupan kita. Itu makanya banang kok diadatkan syarak itu. Supaya tak pakai di dalam hidup. Indah hanya sebagai ajaran dan disanjung-sanjung. Memang kok adat bersandi syarak. Memang kok perlu pula syarak itu diadatkan. Diturunkan. Kalau ada orang kini namanya kanun. Kalau bernegara namanya undang-undang. Oh pada ibu-ibu itu. Memang kok diundangkan. Supaya menjadi pakaian dan pedoman. Ini teorinya teori taknin. Kalau ada orang belajar tentang bagaimana tasyri' di dalam Islam. Di dalam Islam itu dahulu awalnya syariat, kemudian menjadi fikih. Nah, tetapi ketika fikih ini sudah banyak pandangan berbagai macam, maka di dalam kehidupan bernegara dibuat undang-undang yang berpedoman kepada syariat tersebut. Itu kanun. Orang Minang adat itu kanunnya. Jadi berhati-hati. Kalau ada orang ingin untuk melapihkan orang Minang, oh tidak usahlah, kita terlalu begini, itu hilang keminangan. Ingat, nenek moyang kita dahulu, tokoh-tokoh kita dahulu telah bersumpah sakti, kata orang. Sumpah sakti itu maknanya baiat yang mereka anggap baiat itu kalau dilanggar akan berisiko seperti bermubahalah sekarang. Kalau ditinggalkan itu laknat datang. Jadi tahu tak Bapak Ibu konsep mubahalah? Kasus Nabi SAW dengan para Nasara, orang Nasrani Najran yang datang kepada Nabi, mendebat Nabi perkara Isa ibnu Maryam yang mereka katakan sebagai anak Tuhan itu. Nabi menolaknya. Kemudian setelah mereka bersikeras dengan pandangan mereka, padahal Nabi sudah menjelaskan dengan hujah-hujahnya, mereka tidak mau juga, mereka tetap juga membantah. Baca tu surat Ali Imran ayat 61 itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Siapa saja yang menghujah engkau dalam perkara itu padahal sudah dijelaskan kebenarannya oleh Nabi. Itu tentang siapa ini? Tentang orang Nasrani dari Najran yang datang bersekuku juga mengatakan Isa adalah anak Tuhan.
Setelah diturunkan oleh Allah penjelasan, tidak juga mau mereka untuk menerimanya. Mereka masih berkeras juga dengan keras kepala mereka. Akhirnya apa kata Allah? Siapa saja yang menghujah engkau setelah ini, setelah ada penjelasan ilmu datang kepada engkau, sudah dijelaskan. Faqul, apa jalan keluarnya lagi? Ta'alau, ayo. Nad'u abna'ana. Kita panggil anak keturunan kita. Wa abna'akum. Panggil pula anak keturunan kalian. Wa nisa'ana. Istri-istri kami bawa. Wa nisa'akum. Bawa pula pasangan-pasangan wanita-wanita kalian. Wa anfusana wa anfusakum. Dan kita sendiri ikut. Kata Nabi disuruh. Nabi disuruh oleh Allah untuk melakukan itu. Kemudian apa lagi? Nabtahil. Kita bermubahalah. Itu makna mubahalah itu. Bermubahalah. Fanaj'al. Dan kita jadikan laknat Allah turun kepada orang yang berdusta. Baiat seperti inilah dulu yang dibawa oleh tokoh-tokoh kita orang Minangkabau dan menjadi pesan untuk anak cucu di kemudian hari. Tidak boleh dilanggar itu. Sumpah yang diwariskan. Orang Minang tahu tu ada syarat-syarat pesan di kitab Allah. Itu tanda keminangan. Nah, kemudian ada pula yang menuduh ketika kita mengambil sikap, melakukan suatu pilihan berbagai macam dengan ukuran itu dikecekkan. Awak membawa-bawa memperalat agama. Awak nak bertanya cik ke orang tu. Kalau tidak ukuran agama dia jadi ukuran apa lagi? Coba tanya awak. Ukuran makan, ukuran piti, ukuran joget. Coba bertanya awak cik ukuran apa negeri pakai. Kalau tidak ukuran syariat. Berarti dia ingin mengganti nilai dalam diri kita. Jangan. Itu makanya saya pesankan terus. Nilai itu jangan ditinggalkan. Bergeraklah kemanapun, dimanapun awak berada. Nilai itu dibawa sebagai orang Minang. Syariat adalah panduan hidup kita. Jadi di dalam perkara murtad jangan dipandang enteng. Itu makanya di Minangkabau keras hukuman tentang orang yang murtad. Iya kan? Kalau ada orang lihat kibilainya, lah indak sama lagi keyakinan imannya. Siapapun orang Minang yang murtad dari Islam, dia keluar, dibuang sepanjang adat, diusir dari kampung. Begitu hukuman di Minangkabau. Itu adat yang tidak boleh berubah. Tunan adat sabana adat tua bapak dan ibu-ibu di Minangkabau. Jadi jangan ditawar-tawar itu. Oh ini anak wakjo. Secara darah mungkin. Itu makanya saya pernah menulis dulu. Minang itu bukan perkara darah. Bukan perkara sebatas darah dan silsilah keturunan. Tetapi Minang itu ditentukan oleh nilai yang dibawa. Itu Minangkabau. Jadi kalau dia keluar dari Islam, apakah dia orang Minang juga? Mungkin secara darah dia adalah keturunan Minangkabau, tetapi secara nilai, kalau Minangkabau tidak hanya darah saja, dia tidak lagi orang Minang. Tapi yang jelas, kalau seseorang murtad, dia telah melakukan kekufuran yang lebih keji. Kenapa? Karena dia sudah pernah berada di dalam iman, kemudian dia tinggalkan kebenaran dan keimanan. Biasanya dia meninggalkan itu bukan karena faktor tidak benar yang dia yakini. Kebanyakan penyebabnya adalah faktor dunia. Dengarlah orang-orang murtad itu ketika bicara. Karena tidak batu saja. Hujahnya lemah. Tapi dia mau meninggalkan kebenaran karena apa? Uang, dunia, bujukan, rayuan. Kalau wanita biasanya terseret ke dalam hubungan percintaan berbagai macam, ya orang yang terjebak dengan dunia dan syahwat karena kebodohannya. Jadi orang murtad itu sebab dua tadi itu. Satu, jahil. Dia selama ini sebagai seorang muslim, muslimah, tapi tidak berilmu dengan Islam.
Nah, diseret orang. Yang kedua karena syahwatnya. Syahwat harta, syahwat pernikahan, seksual dan berbagai macam. Itulah yang akhirnya membuat mereka meninggalkan yang hak. Bukan karena ilmu.